Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Yang kami hormati Ibu dosen pembimbing mata kuliah Psikologi Pendidikan yakni Bu Dr. Dina Sukma, SPSI, SPD, MPD dan seluruh teman-teman seperjuangan dari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Pada video kali ini, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Sylvia Syakbani, dengan NIM 2300215 sebagai moderator, dan Ilham Yusda dengan NIM 230160115 akan mempresentasikan tentang peranan bakat dalam pembelajaran. Nah, adapun pokok bahasanya yang pertama tentang pengertian bakat, yang kedua jenis-jenis bakat, yang ketiga faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat, yang keempat pengertian minat dan hubungannya dengan bakat, dan yang terakhir usaha pendidik untuk mengenali dan mengembangkan bakat pada peserta didik. Baik, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Kak Ilham Yusda. Kepada Ilham, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian bakat. Nah, bakat merupakan potensi seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau aktivitas yang membutuhkan kebiasaan rutin yang berulang-ulang. Nah, bakat mengacu pada kemampuan khusus yang muncul dari keinginan seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Nah, seseorang yang bertalenta memiliki kemauan untuk mencapai prestasi tertentu sesuai dengan minatnya dan berbeda dengan seseorang yang tidak bertalenta dalam mencapai prestasi yang tidak sesuai. Jadi dalam hal ini, ketika seorang anak masuk ke lingkungan sekolah, maka harus diarahkan ke sekolah yang sesuai dengan bakatnya, bukan sebaliknya agar prestasi mereka bisa lebih baik. Next. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan pengertian bakat menurut William B. Michael. Nah, yang pertama itu adalah bakat yang dilihat dari segi kemampuan individu untuk melakukan sebuah tugas dan perlu adanya suatu pelatihan untuk mengembangkan bakat tersebut. Menurut Beckham, bakat adalah sesuatu yang telah didapat sekolah mendapatkan sebuah pelatihan. Menurut Guilford, bakat mencakup 3 dimensi psikologis, yaitu dimensi konseptual meliputi kepekaan indera, perhatian, orientasi ruang dan waktu. Dimensi psikomotor meliputi kekuatan, ketepatan, keluasan, dan dimensi intelektual meliputi ingatan, pengenalan, evaluasi berpikir. Nah, yang kedua itu menurut Sukardi tahun 2003. Bakat merupakan suatu keadaan yang terdapat pada seorang individu yang dapat melakukan perubahan pada keadaan selanjutnya. Bakat sangat tidak mungkin berubah. Bakat selalu bersifat stabil dan dapat dikembangkan guna peningkatan kualitas dan mutu pendidikan. Nah, yang ketiga itu menurut William. Dalam Sumadis Surya Brata tahun 2010 bahwa bakat merupakan kemampuan individu dalam melaksanakan suatu tugas yang sangat sedikit bergantung pada pelatihan. Yang keempat yaitu menurut Connie Semiawan dalam buku Psikologi Pendidikan mengenai bakat. Bakat adalah kemampuan yang merupakan suatu inheren, telah dan menyatu dalam diri seseorang di bawah sejak lahir dan terikat dengan struktur otak. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ilham. Selanjutnya, materi yang akan saya sampaikan sendiri yakni tentang jenis-jenis bakat. Di sini kami akan mengambil jenis-jenis bakat menurut dua para ahli. Yang pertama menurut Makmur tahun 2012 dan menurut Connie Semiawan dan Utami Munandar. Yang dimana menurut Makmur 2012, bakat itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada bakat alam, yang kedua bakat turunan, yang ketiga bakat kebiasaan. Nah, bakat alam itu adalah suatu yang dimiliki oleh individu atau diri kita sendiri yang ada pada sejak lahir. Berarti pas saat kita lahir, kita sudah memiliki bakat, di mana bakat alam itu yang memang sudah ada terbentuk dari diri kita sendiri. Bakat ini juga muncul seiring kita berkembang, seiring kita dewasa, saat remaja, dewasa, seiring kita mengembangkan bakat tersebut. Kalau kita tidak mengembangkan bakat yang dari alam ini, bakat kita juga tidak akan berkembang. Selanjutnya, bakat turunan. Bakat turunan ini adalah bakat turunan dari kedua orang tua, di mana suatu bakat bisa muncul karena orang tua memiliki gen atau bakat yang memang ada pada diri mereka. Jadi bakat itu diturunkan melalui gen kepada anak mereka. Nah, yang ketiga ada bakat kebiasaan. Bakat ini timbul akibat adanya kebiasaan yang terjadi terus-menerus sehingga kita membiasakan bakat itu atau kebiasaan itu tuh mengalir pada diri kita. Contohnya kita suka membaca, setiap hari kita membaca, itu kan terus berulang-ulang. Nah, bakat yang muncul mungkin kita dapat memahami, dapat menganalisis buku tersebut. Jadi bakat kita itu dapat bisa menganalisis buku tersebut supaya kita mengerti dan memahami apa isi buku tersebut. Selanjutnya ada menurut Connie Semiawan dan Utami Munandar mengklasifikasikan jenis-jenis bakat khusus. Mereka ini mengkhususkan bakat tersebut
yakni ada 5 jenis. Yang pertama ada bakat akademik khusus, di mana bakat ini untuk bekerja dalam angka-angka numerik, logika bahasa, dan sejenisnya. Contohnya seperti eh, akademik khusus ini seperti misalnya saya suka dalam hal matematika atau bidang numerik. Nah, saya berbakat hal itu sehingga eh, waktu kuliah saya mengambil jurusan matematika. Nah, selanjutnya itu akan berkembang bakat saya dan akan menjuruskan pada minat yang saya inginkan. Selanjutnya ada bakat kreatif produktif. Bakat ini adalah bakat yang dapat menciptakan sesuatu baru atau hal yang baru. Jadi bakat ini dapat berguna untuk diri kita sendiri, di mana kita dapat membuat hal baru atau sesuatu yang baru seperti seperti kayak profesor. Nah, bergelar profesor itu kan karena membuat sesuatu atau membuat hal baru dapat bergelar profesor. Selanjutnya bakat seni. Apapun segala hal yang berkaitan dengan seni seperti musik, nari, melukis, mewarnai, dan lainnya yang berkaitan dengan musik itu adalah bakat dari seni. Bakat ini pun dapat mampu menciptakan lagu dengan hanya beberapa menit saja. Jadi karena dia udah memiliki bakat seni, hal berbau dengan seni dia bisa melakukannya. Selanjutnya ada bakat kinestik atau psikomotorik, di mana bakat ini adalah bakat-bakat para atlet, di mana contohnya tuh seperti bakat sepak bola, bulu tangkis, tenis, bola voli, bola basket, dan lainnya. Yang terakhir adalah bakat sosial, di mana bakat khusus ini sangat mahir melakukan negosiasi antar sesama manusia, di mana kayak seseorang yang bisa berinteraksi, bersosialisasi, bukan termasuk friendly. Nah, itu termasuk bakat sosial karena dia pandai, dia bisa menarik seseorang untuk berinteraksi, bersosialisasi dengan dirinya sendiri. Nah, berarti dia memiliki bakat sosial. Selanjutnya, ada pun faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat. Nah, di sini ada dua faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat. Yang pertama ada faktor internal, dan yang kedua ada faktor eksternal. Faktor internal ini terbagi menjadi dua. Yang pertama faktor bawaan, di mana faktor bawaan ini adalah faktor yang mendukung dari orang tuanya langsung. Dapat dikatakan sebagai anak yang mendapat keturunan atau warisan dari orang tuanya. Jadi faktor bawaan ini contohnya tuh seperti bakat turunan. Nah, yang seperti saya jelaskan tadi, berarti itu memang ada pada gen orang tua, sehingga gen orang tua yang memiliki bakat tersebut turun kepada anaknya sendiri. Yang kedua ada faktor kepribadian, di mana faktor kepribadian ini adalah perkembangan bakat anak yang tergantung pada dirinya sendiri. Semisalnya anak memiliki bakat, tapi dia tidak mau mengembangkan bakatnya sendiri, bakat itu akan meredup. Mungkin anaknya itu malas atau tidak tidak mau atau malu dengan bakatnya atau memang malas mengembangkannya, jadi bakat itu akan redup karena sesuai kepribadiannya. Selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini terbagi menjadi tiga, ini faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan sekolah, dan faktor lingkungan sosial. Di mana faktor lingkungan keluarga adalah uh, tempat awal, yang dimana tempat awal kita tuh diketahui oleh orang tua. Karena orang tua yang melahirkan kita. Jadi orang tua yang mengetahui bakat kita tuh apa sejak lahir. Jadi orang tua yang menuntun, yang membimbing, dan mengetahui bakat kita sejak lahir tuh apa. Nah, jadi faktor yang paling mempengaruhi adalah keluarga. Itu faktor utama dan paling pertama. Pernah dikatakan, the family was understood as the first school of virtue. Keluarga adalah sekolah pertama kebajikan, di mana orang tua merupakan guru pertama untuk anaknya sendiri. Jadi, karena orang tua itu sebagai guru pertama, jadi orang tua dapat memahami seluk-beluk anaknya berbakat di bidang apa, karena orang tua yang mengarahkan untuk dapat membimbing anaknya berbakat pada bakat tertentu. Selanjutnya ada di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah itu hampir sama dengan lingkungan keluarga, cuma lingkungan sekolah itu lebih luas aspeknya, lebih dapat menjurus atau berhubungan dengan minat, di mana sekolah yang mengajarkan adalah memang guru. Sekolah itu adalah proses belajar mengajar dan dapat mempengaruhi minat dan bakat anak itu berkembang secara intensif, dan guru menjadi tanggung jawab untuk proses pengembangan bakat di sekolah. Jadi anak dapat mengembangkan bakat dan minat mereka di sekolah.
guru dapat menuntun supaya bakat tersebut dapat lanjut, dapat berkembang. Contohnya seperti dapat mengikuti perlombaan atau pelatihan atau guru dapat memberikan sarana dan prasarana yang baik. Selanjutnya ada lingkungan sekolah. Nah, lingkungan sekolah itu tidak kalah pentingnya dalam faktor perkembangan bakat karena semisalnya dari lingkungan sosial dari lingkungan sosial atau lingkungan terdekat kita tidak mendukung bakat kita. Misalnya bakat kita di bidang otomotif, tapi eh, keluarga kita, lingkungan masyarakat kita kayak mengolok-olok apa sih bakat otomotif itu gimana sih anunya. Jadi kayak mereka tidak mendukung. Jadi hal itu akan membuat bakat kita semakin terpuruk. Jadi kayak kita malas mengembangkan bakat tersebut karena hal itu dapat menurunkan eh, perkembangan bakat kita. Adapun faktor penghambat dalam pengembangan bakat ini adalah kurangnya sarana dan prasarana. Gimana kalau misalnya kita berbakat dalam bidang otomotif, sarana prasarana itu kan perlu. Jadi kalau misalnya kurang, itu memang dapat menghambat pengembangan bakat tersebut. Selanjutnya, malu bergaul dengan teman yang memiliki bakat. Misalnya saya memiliki bakat otomotif. Nah, saya tidak memiliki teman yang memiliki bakat yang sama. Jadi saya tidak dapat mempunyai relasi yang besar, relasi yang luas untuk mengembangkan bakat-bakat otomotif saya. Nah, itu termasuk penghambat dari pengembangan bakat. Dan yang terakhir, orang tua tidak mendukung. Sama seperti faktor sosial, orang tua tidak mendukung adalah termasuk salah satunya. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Rakas. Pada Rakas dipersilakan. Baiklah, saya Rekas Rahidi dengan NIM 238623 akan sedikit menjelaskan tentang pengertian minat dan hubungannya dengan bakat. 1. Minat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Menurut psikologi, minat merupakan faktor yang sangat penting dalam diri manusia untuk memunculkan dorongan dan perhatian dalam melakukan suatu aktivitas. Menurut pengertian yang bersifat umum, minat dipahami sebagai keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek yang menyenangkan dan memberikan kepuasan. Karena itu, minat dapat menimbulkan sikap yang merupakan suatu kesiapan berbuat apabila ada stimulasi khusus sesuai dengan keadaan. Minat seseorang mengenai suatu bidang dapat muncul dimulai karena tahu, kenal, dan kemudian merasa tertarik untuk mengetahui seluk-beluk bidang tersebut secara lebih mendalam. Minat sebagai unsur kepribadian juga disebutkan dalam pengertian minat yang dikemukakan oleh Abu Ahmadi, dan Agus Sujanto. Menurut Abu Ahmadi, minat adalah kekuatan yang sadar dan hidup dan atau menciptakan sesuatu berdasarkan perasaan pikiran. Sedangkan Agus Sujanto mendefinisikan minat dengan kekuatan dari dalam diri individu yang memiliki tujuan tertentu dan berlangsung di luar kesadarannya. Menurut beliau, minat memiliki arti suatu sikap yang berlangsung terus-menerus yang memolakkan perhatian seorang sehingga membuat dirinya menjadi selektif terhadap objeknya. Mujito menjelaskan bahwa minat merupakan sikap atau perasaan yang positif terhadap suatu aktivitas yang timbul akibat pengaruh dari luar dan bukan merupakan faktor hereditas. Dapat disimpulkan bahwa minat adalah suatu ketertarikan atau kecenderungan pada sesuatu yang merupakan aspek psikologis sangat penting untuk mendorong manusia dalam mencapai tujuan tertentu dari suatu aktivitas yang menjadi kebutuhannya. Yang kedua, hubungan minat dengan bakat. Keberadaan minat merupakan faktor utama bagi pengembangan bakat karena tanpa minat, bakat tidak akan berdaya guna. Artinya, minat tinggi akan membuat anak mampu melakukan sesuatu sekalipun tidak berbakat. Sebaliknya, berbakat tanpa minat akan sulit mengembangkan bakat tersebut. Ada seorang pun yang tidak diberi hadiah yang membedakan atau tidaknya minat untuk mengembangkannya. Bakat merupakan potensi bawaan yang dimiliki manusia, sedangkan minat tercipta karena adanya ketertarikan atas sesuatu. Kedua hal ini seringkali dikaitkan seseorang dengan faktor kecerdasan dan kesuksesan. Dengan demikian, minat dan bakat merupakan faktor yang saling mempengaruhi. Terlepas dari faktor mana yang lebih dominan, keduanya penting untuk dikembangkan secara optimal, bahkan dalam kenyataannya. Bakat atau alam sering diartikan sebagai bakat, yakni kemampuan tertentu yang unik, hadiah atau anugerah yang dimiliki seorang. Ini mengalami perkembangan signifikan dengan munculnya pengertian-pengertian. Menurut Gallup, bahwa bakat merupakan pola pikir, perasaan dan perilaku yang berulang-ulang dan dapat meningkatkan produktivitas. Berdasarkan pengertian tersebut, maka bakat itu tak hanya menyangkut hal tertentu, tetapi juga berkaitan dengan adanya peran untuk mengembangkan. Dalam hal ini, minat menjadi faktor penting yang sebagai asuhan yang akan membantu pengembangan bakat tersebut. Minat merupakan suatu pemusatan perhatian secara tidak sengaja yang terlahir dengan keinginan, rasa ingin tahu, keinginan, dan kesenangan. Selanjutnya E. Usaha pendidik dan mengenali dan mengembangkan bakat pada peserta didik. Profesi guru mengembang tugas yang cukup sulit tapi sangat mulia.
Tugas sebagai guru sangat banyak sekali, yang salah satunya memiliki peran dalam perkembangan peserta didik siswanya pada pengetahuan, karakter, dan emosionalnya. Dikatakan guru yang sukses, tentu indikatornya adalah perubahan atau perkembangan pada siswanya. Yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, yang awalnya tidak bisa menjadi bisa. Setiap orang punya potensi terpendam, suatu saat akan muncul dan akan menjadi kebutuhan. Peserta harus mendapatkan perhatian serius. Bakat tersebut jangan diremehkan, sebab sangat signifikan dengan perkembangan anak. Sebagai seorang guru juga harus tahu bakat yang terpendam pada siswanya, sehingga sang guru dapat mengerahkan bakat tersebut dengan baik demi masa depannya. Oleh sebab itu, usaha guru untuk mengenali dan mengembangkan bakat menjadi tanggung jawab harus dijalankan dan terlibat dalam aspek berikut ini. 1. Memberikan perhatian terhadap bakat peserta didik. Setiap peserta didik memiliki bakat yang berbeda-beda, dan setiap bakat harus diperhatikan secara khusus. Di kelas dengan pola penyeragaman memang agak sulit memberikan perhatian secara fokus. Yang kedua, memotivasi siswa agar berpikir positif pada bakat yang dimilikinya. Setelah guru mengetahui bakat pada peserta didik, guru harus mendorong siswanya dan memberikan semangat yang positif bahwa bakatnya harus terus dikembangkan dan bakat tersebut dapat membawa kepada kesuksesan di masa depan. Yang ketiga, memberikan pengetahuan, wawasan, pengalaman terkait bakat yang dimiliki. Peserta didik harus diperkaya dengan pengetahuan dan wawasan, serta praktek langsung terkait bakat yang dimilikinya sehingga benar-benar bisa menjadi seorang yang ahli suatu saat. Yang keempat, memberikan ruang pelatihan pengembangan bakat. Bakat terpendam yang hebat pun tidak akan keluar dengan maksimal jika tidak ada tempat menyalurkannya. Usaha guru dalam mencari wadah penyaluran bakat perlu dilakukan supaya bakat yang dimiliki terhenti. Tidak hanya fasilitas yang ada di sekolah, peserta didik pun boleh diperkenankan untuk mengikuti kegiatan yang mengembangkan bakatnya di luar sekolah. Yang kelima, lingkungan yang positif dan banyak tokoh inspiratif. Lingkungan tempat tinggal siswa yang baik akan mempengaruhi perkembangan bakatnya dengan baik. Apalagi lingkungan tersebut memiliki program yang menunjang potensi anak-anak yang berada di sana. Yang keenam, memberikan reward terhadap usaha siswa. Dalam pengembangan bakat, seorang siswa perlu melakukan berbagai usaha. Kerap kali juga usaha yang dilakukan mungkin dianggap kurang maksimal oleh guru. Tapi guru harus memberikan reward, walau hanya sekedar kata-kata. 7. Dukungan terhadap pengembangan bakat. Setiap bakat tentu baik jika dikembangkan dengan baik. Mungkin orang tua atau guru dengan mengembangkan bakat yang dimiliki siswanya dengan berbagai alasan. Salah satunya orang tua menginginkan anak yang sukses, mengikuti dirinya, atau seorang guru yang khawatir dengan nasib siswa tersebut dengan bakat yang dimiliki tidak banyak pekerjaan yang sesuai dengan bakat tersebut. Alasan ini dan itu jauhkanlah dari pikiran untuk pengembangan bakat. Yang terpenting dukungan terhadap bakat yang ada. Soal apa yang akan terjadi di depan hiraukan terlebih dahulu. Yakinlah bakat yang terus dikembangkan sampai pada titik maksimal akan sangat berguna, terkhusus untuk pemilik bakat tersebut. 8. Menjalin kerjasama antara guru dengan orang tua. Perlu perhatian bagi guru dengan orang tua terkait bakat yang dimiliki siswa. Kerjasama yang dilakukan akan menjadi kontrol pengembangan bakat, baik saat berada di lingkungan, sekolah maupun rumah. 9. Melakukan kompetisi antar bakat. Guru yang melihat siswa dengan bakat yang sama bisa langsung melatihnya secara bersamaan. Lalu mempertandingkan bakat tersebut. Bahkan bakat tersebut dapat dikuatkan lagi dengan mengikuti kompetisi baik sekolah daerah bahkan provinsi. Sekian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Rakas. Selanjutnya adalah kesimpulan. Sini saya akan dapat menyimpulkan apa sih peranan bakat dalam belajar itu. Bakat dan minat memiliki peranan yang sangat krusial, yang sangat penting dalam proses belajar, yang tidak hanya mempengaruhi motivasi dan keterlibatan siswa, tapi juga hasil belajar atau capaian belajar pada siswa itu. Bakat sebagai potensi yang dimiliki individu sejak lahir memiliki dasar bagi kemampuan siswa dalam bidang tertentu. Ketika bakat ini dikenali dan dikembangkan, siswa dapat mencapai prestasi yang lebih tinggi dan menemukan jalur karir yang sesuai dengan kemampuan mereka atau minat mereka. Namun di sisi lain, minat juga berfungsi sebagai pendorong meningkatnya motivasi siswa untuk belajar. Keterkaitan antara bakat dan minat juga sangat signifikan, di mana bakat yang terasah dapat memperkuat minat, sementara minat yang mendalam dapat mendorong pengembangan bakat yang mungkin belum dapat disadari oleh diri sendiri atau siswa itu. Oleh karena itu, penting bagi orang tua dan pendidik untuk mengenali, mendukung bakat serta minat siswa sejak lahir, sejak dini, dengan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, fleksibel yang mengakomodasi berbagai jenis bakat dan minat. Kita dapat membantu siswa untuk belajar dengan cara yang lebih efektif dan menyenangkan sesuai siswa itu sendiri. Mungkin sekian dapat kelompok sampaikan. Mohon maaf atas kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.